Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jauza Nifa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 11, yaitu Craft, View, and Edit File ya teman-teman, yang berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita ada 7 materi atau yang akan kita bahas ya teman-teman. Itu yang pertama kita akan mencari tahu STTN, STTOut, dan STTR itu apa ya teman-teman. Yang kedua yaitu pengenalan VIM, yang ketiga konfigurasi boot order, yang keempat perintah more and less, yang kelima edit file dengan nano, yang keenam edit file dengan vim, yang tujuh perintah head and tail ya teman-teman. Nah, sebelumnya di sini saya mempunyai topologi. Di sini STTN itu merupakan standar input ya teman-teman. Maka ketika teman-teman mengetikkan perintah-perintah atau komen di dalam Linux itu merupakan standar input ya teman-teman. Jadi ketika perintah tersebut itu diketikkan lalu proses, maka nanti akan keluarlah stdout atau stdr. Nah, stdout itu sendiri itu merupakan standar output ya teman-teman. Kemudian stdr ini merupakan standar error. Nah, teman-teman bisa buka terminalnya. Di sini saya akan mencoba ls. Nah, ls ini merupakan standar input ya teman-teman. Kemudian keluarlah standar output dari directory home, yaitu seperti desktop, download, dokumen, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat file ya teman-teman, yaitu dengan perintah touch cal.txt. Kemudian enter. Kemudian saya mau melihatnya, mengeceknya, yaitu cal.txt. Nah, pasti di sini akan keluar not directory ya teman-teman, yaitu merupakan standar error ya teman-teman. Nah, di sini itu kita akan belajar bagaimana caranya menyimpan output di dalam file ya teman-teman. Kemudian di sini kita ketik ls. Nah, secara otomatis di sini pasti akan yang file tadi sudah tertambahkan ya teman-teman, yaitu tadi cal.txt ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memasukkan output di dalam sebuah file ya teman-teman, yaitu dengan perintah ls lebih dari show.txt ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian ls. Nah, di sini sudah tertambahkan ya teman-teman file tersebut. Nanti kita masukkan. Kemudian di sini saya akan melihat isi dari file show tersebut ya teman-teman dengan cara masukkan perintah cat show.txt. Bentar. Nah, ini itu isi dari file show.txt ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat directory baru, yaitu dengan cara menggunakan perintah mkdir ya teman-teman. Nah, di sini secara otomatis direktorinya akan tertambahkan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan membuat teks di dalamnya ya teman-teman dengan perintah touch text.
.txt teman-teman, kemudian enter. Maaf teman-teman, ternyata seperti ini, ls test 13, enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman isi dari tes.txt ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba masukkan file tes 13 ke dalam isi tes.txt ya teman-teman, yaitu dengan cara perintah ls tes 13 lebih dari .txt. Kemudian kita akan melihat isi dari isi tersebut, yaitu show.txt. Nah, kenapa output dari directory home itu tidak ikut? Karena di sini itu menggunakan tanda lebih darinya itu cuma satu ya teman-teman. Nah, jadi untuk menambahkan semua outputnya itu kita menggunakan tanda lebih darinya 2 ya teman-teman. Contoh ls lebih dari show.txt. show.txt. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini tampilannya isi dari directory show.txt dan file tes13 ya teman-teman. Mungkin pembahasan yang pertama hanya itu saja, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Nah, Vim ini merupakan sebuah software untuk mengedit sebuah file ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka terminalnya, kemudian kita ketikkan V, tab 2 kali. Nah, di sini itu ada view virus vim sudo ya teman-teman. Nah, V ini merupakan versi lama dari Vim ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menginstal terlebih dahulu software Vimnya ya teman-teman, dengan cara kita masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman, dengan perintah sudo dan enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah berada di root ya teman-teman. Di sini saya akan menginstal terlebih dahulu software Vimnya ya teman-teman, yaitu kita masukkan perintahnya, yaitu apt min get install vim, kemudian enter. Nah, di sini keluar do you want to continue ya teman-teman. Di sini kita disuruh memilih yes atau no. Di sini saya memilih yes, kita ketikkan yes dan enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan drive CD-ROM ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ketik V ya teman-teman. Kita tab. Nah, mungkin kayak gini saja ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi boot order ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke Ubuntu server, kemudian kita start. Nah, di sini kita bisa mematikannya, yaitu power. Nah, kemudian kita setting ya teman-teman. Kita akan menyeting boot order. Itu teman-teman bisa buka
setting, kemudian sistem. Nah, di sini kan ada boot order ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu hard disk ada pada urutan yang ketiga ya, teman-teman. Yang seharusnya hard disk itu urutan yang pertama ya, teman-teman. Karena urutan ketiga kita bisa ganti, yaitu bisa klik hard disk dan klik yang atas. Nah, yang floppy ini itu urutan yang ketiga ya, teman-teman. Yang optical itu yang kedua. Kita bisa ganti. Nah, ini itu urutan yang sudah sesuai ya, teman-teman. Nah, ini itu udah urutan yang benar. Nah, mungkin pembahasan yang ketiga hanya itu saja. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu perintah more and less ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba mengedit file dengan software Vim ya, teman-teman. Di sini ketik saja ls. Nah, di sini terdapat tes 13 yang dimana nanti saya akan isi dengan kata-kata atau huruf ya, teman-teman. Langsung saja kita ketikkan perintah vim dan file yang akan diedit ya, teman-teman. Yaitu saya menggunakan cal.txt. Kemudian enter. Nah, di sini saya akan isi dengan halo 1, halo 2, dan halo 3. Nah, kemudian kita bisa klik, biar tidak mode insert, kita bisa klik. Nah, di sini kan di bawah kan ada tulisan insert ya, teman-teman. Nah, kemudian agar ininya hilang, kita bisa klik ISC ini, insert. Kemudian di sini kita klik titik 2, W, dan Q ya, teman-teman. Nah, perintah W dan Q ini merupakan perintah untuk menyimpan dan keluar ya, teman-teman. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita coba ngeceknya ya, teman-teman, dengan perintah chat cal.txt. Nah, di sini sudah tertambahkan ya, teman-teman, yang tadi kita memasukkan isi dari file tersebut ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin keluar dan tidak ingin meng-save-nya, nah di sini kita bisa ketikkan vim terlebih dahulu. Vim cal.txt. Kemudian di sini saya akan tambahkan halo 4. Kemudian kita klik ISC ini. Kemudian kita masukkan tanda titik 2, key. Kemudian enter. Nah, di sini pasti tidak bisa ya, teman-teman, dikarenakan saya di sini belum memasukkan tanda seru ya, teman-teman. Nah, di sini itu meminta menambahkan tanda seru setelah huruf Q ya, teman-teman. Jadi di sini Q, kemudian tanda seru. Nah, kemudian enter. Nah, secara otomatis di sini itu langsung bisa ya, teman-teman, atau continue. Nah, di sini kita bisa cek cal.txt dan enter. Nah, di sini itu halo 4 yang tadi kita tambahkan itu tidak ada karena di sini itu kita itu keluar tapi tidak ingin meng-save-nya ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin pembahasan yang keempat hanya itu saja. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, teman-teman bisa buka terminalnya. Nah, di sini saya akan membuat file baru ya, teman-teman, dengan perintah touch test1.txt dan enter ls. Nah, secara otomatis akan tertambahkan ya, teman-teman, file yang tadi kita buat.
Nah, kemudian di sini saya akan mencoba menggunakan perintah nano test1.txt, kemudian enter. Nah, di sini tinggal kita tambahkan huruf, yaitu saya mau menambahkan huruf halo 1, enter, halo 2, halo 3. Kemudian teman-teman bisa ctrl X, kemudian Y, enter. Kemudian kita bisa cek chat test1.txt, enter. Nah, secara otomatis akan langsung terlihat isi dari test1.txt ya teman-teman. Mungkin pembahasan yang kelima hanya itu saja. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu edit file dengan Vim ya teman-teman. Dan teman-teman bisa masuk ke terminal, kemudian di sini kita akan masuk ke root dengan perintah min, kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan perintah cut var log log dan enter. Di sini itu tampilan booting awal dari Debian ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengganti cat menjadi more ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini itu tampilan awal more itu sama ya teman-teman. Di sini more-nya tertulis 0% ya teman-teman. Kemudian kita exit. Nah, di sini itu enter dan spasi itu berbeda ya teman-teman. Nah, jika enter itu menambahkan satu halaman, dan jika spasi itu dapat merubah halaman atau isi dari boot ini ya teman-teman, dengan perintah key. Kemudian enter. Kemudian di sini saya akan merubah more menjadi less ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian ini bisa klik Y. Nah, ini tampilan dari less ya teman-teman, yaitu ESC. Langsung saja kita lanjut ke materi yang berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu perintah head and tail ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka terminalnya, kemudian masuk ke root terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa masukkan perintah head var log bootlock dan enter. Nah, perintah head ini merupakan menampilkan outputnya sekitar 10 barisan pada awal booting Debian ya teman-teman. Jika head diganti dengan tail tersendiri ini merupakan perintah akhir dari proses booting ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba menampilkan 3 baris saja dengan perintah tail var log bootlock dan enter. Kemudian kita ketik lagi tail min n 3 var log bootlock dan enter. Nah, di sini saya juga akan menggunakan perintah head min n 3 var
log, put, log, enter. Nah, mungkin hanya itu saja. Nah, mungkin itu saja pada bab 11 pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.